Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Paham ya, hafal dengan foto ini. Foto Panglima Perang Jawa yang gagah berani. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro. Pahlawan nasional kita. Pejuang kita. Panglima Perang Tanah Jawa selama 5 tahun mengubarkan perang Sabil kepada penjajah Belanda tahun 1825 sampai 1830. Bagus ya, ini saya baru pesen kemarin ke teman saya Kaji Marso di Teluk Purwokerto Selatan. Ini semuanya saya pesan ke beliau. Ya, saya merasa penting untuk memasang gambar Pangeran Diponegoro di tengah banyaknya fenomena pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh Nusantara dibalawikan, diorak-arik sejarahnya, dirusak sejarahnya. Maka saya kira tidak ada cara lain bagi kita semua untuk mulai saat ini mari kita pasang tokoh-tokoh besar kita, agar kita tidak lupa sejarah, agar kita tidak mudah dibohongi sejarahnya, dipotong sejarahnya oleh orang-orang keturunan imigran Yaman di tanah Nusantara ini. Pangeran Diponegoro kok dibalawikan? Ini dari mana ceritanya? Itu kan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Keturunannya juga dibalawikan, dihabibkan. Habib datang ke Indonesia tahun berapa? Awal abad 1900 kok. Semua mau dibalawikan. Kalian datang ke sini keturunan pengungsi, ditolong oleh tokoh-tokoh Nusantara, oleh ulama-ulama Nusantara. Kok sekarang bajuk? Ya bajuk mau ngorang-ngarik sejarah namanya. Sudah diterima di sini, mestinya terima kasih di tanah Nusantara. Terima kasih. Mari ikut membangun bangsa ini. Ikut membela merah putih, membela negara, ya. Tapi jangan kemudian ingin memiliki negara ini. Jangan ngaku-ngaku pahlawan kita keturunan Balawi. Itu namanya mbajuk menurut saya. Tahu mbajuk nggak orang Banyumas? Tahu mbajuk itu. Orang sopan gitu loh. Ternyata upayanya seolah-olah membela NKRI, membela merah putih, tapi ada pamrih. Ingin menguasai negara ini, ingin merebut negara ini, ingin membuat sertifikat baru pada rumah Nusantara ini. Itu kan bajuk namanya, itu udah ditolong dalam macam-macam. Tinggal hidup menikmati di tanah Nusantara, diterima dengan baik. Berterima kasih, mari bahu-membahu. Tapi nggak usah ingin kemudian ganti surat-surat sertifikat, ingin memiliki seolah-olah ingin berjasa di tanah air ini, ikut andil di negara ini. Sejarah ada manuskripnya, ada catatannya, nggak usah macam-macam. Dikira kita orang bodoh apa gimana? Oke ya, sekedar mengingatkan ini beliau nih. Pengobar perang Sabil di tanah Jawa 5 tahun. Perang terbesar selama Belanda menjajah bumi Nusantara. Perang terbesar, perang terberat, perang yang nyaris membuat Belanda bangkrut selama 5 tahun. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Dia kemudian ditangkap pada 1830 dengan tipu muslihat pada hari raya Idul Fitri. Katanya ingin diajak bersilaturahmi, katanya mau baik-baik, mau pertemuan biasa. Katanya mau damai, ternyata begitu datang ditangkap. Ini ulah-ulah orang-orang penjajah ya begini. Ini perang Jawa ya, saya baca, silakan dibaca sendiri tentang perang Jawa. Perang Sabil, perang jihad. Itu memakan korban jiwa penduduk Jawa nyaris separuhnya. Sekitar 200.000 nyawa gugur menjadi syuhada atas pertempuran perang Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro ini selama 5 tahun. Kayak itu kok dikatakan perang batil oleh orang yang namanya Utsman bin Yahya, keturunan klan Yaman di tanah air ini. Siapa yang mau terima? Perang jihad mengobarkan
begitu banyak nyawa kok dikatakan sebagai perang batil, pemberontakan. Nah kalau seperti itu dikatakan pemberontakan, perang yang batil, sebagai dikatakan melawan pemerintah yang sah, berarti Anda menganggap Pangeran Diponegoro ini perangnya batil. Kepruk ndase kowe lho. Mengatakan bahwa 200.000 nyawa tanah Jawa gugur sebagai syuhada, kau katakan sebagai perang batil, berarti bukan syuhada, mati kafir. Tak itu siji wis kowe engko jembajuk kamu ya. Hidup di tanah Nusantara sudah enak kok. Lama-lama membajuk, itu namanya dikasih hati ngerogoh rempela itu. Pura-pura baik dengan negara ini, dengan bangsa ini, ternyata punya maksud tersembunyi. Punya maksud terselubung, ingin menguasai negara ini. Itu namanya kurang ajar. Oke, makanya mulai saat ini ya, saudara-saudara semua, copot itu foto-foto Habib yang masih terpampang di rumah kalian. Buat apa? Nggak ada gunanya, nggak ada berkahnya, nggak. Lebih baik pasangin fotonya Pangeran Diponegoro, atau kalau di tempat lain, pahlawan nasional yang lain, ulama-ulama kita Nusantara, yang telah nyata-nyata berjuang mengorbankan harta benda jiwa raga. Pasang fotonya Mbah Hasyim Asharie, Mbah Wahab Hasbullah, dan seterusnya. Pokoknya pejuang-pejuang ulama-ulama Nusantara yang bukan Mbah Alawi. Foto-foto Mbah Alawi itu copot itu. Buat apa? Nggak ada gunanya tuh. Jangan lupakan pahlawan kita dengan memuji-muji, memuja-muja klan Mbah Alawi yang tidak ada perannya di dalam negara ini. Tapi sekarang ngaku-ngaku berperan, ngaku-ngaku sebagai orang tuanya pahlawan kita. Dari mana dasarnya? Itu merubah sejarah, memotong manakib pahlawan kita, pahlawan Nusantara, memotong sejarah pahlawan kita. Itu sama ingin membodohi generasi penerus kita. Kalau nggak kita hentikan sejak sekarang, generasi kita 20-30 tahun yang akan datang, nanti tahunya seolah-olah negara ini diperjuangkan oleh kelompok klan imigran pengungsi Yaman itu. Potong, hentikan, buang foto-foto Habib itu. Buat apa itu? Ganti foto-foto pahlawan kita. Biar kita tidak kepaten obor. Biar kita tahu bahwa negara ini adalah diperjuangkan oleh para leluhur kita, pahlawan kita dari tanah Nusantara, dari tanah sendiri. Bukan dari klan imigran Yaman atau klan-klan yang lain orang asing itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.